Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kabin pesawat saya menyapa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat semuanya ya. Kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian dramatis yang baru saja tadi saya alami di ruang keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, di mana ada seorang bapak yang akhirnya gagal terbang karena berpikir pakai syarat tes swab antigen saja itu sudah cukup. Seperti apa ceritanya? Simak video ini hingga tuntas ya, agar Anda tidak gagal paham. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya ya. Dimana lagi kalau bukan channel bermanfaat ini, yaitu Del Dido. Ya, kisah bermula ketika saya sedang ngecek validasi dokumen di meja KKP Terminal 3 dan tiba-tiba seorang bapak menghampiri saya dan bertanya mengenai kebingungannya, di mana ternyata beliau dianggap petugas KKP tidak layak terbang padahal sudah menyiapkan dokumennya. Wah, kok bisa ya? Dan saya pun mulai sok tahu dengan mengecek status aplikasi Peduli Lindungi beliau. Terus status vaksinasi tes COVID. Status vaksin tes COVID-nya mana ya? Ini ya? Ini PCR antigen tidak ada. Antigen sudah ada dan ini Bapak kayaknya antigen, ini bukan PCR ya Pak ya? Iya. Oh, Bapak harus PCR dulu Pak. Ternyata saya menemukan bahwa beliau hanya punya hasil antigen saja dengan vaksin yang sudah 3 kali. Nah, berpikir sudah vaksin ketiga, lalu bisa terbang hanya dengan antigen. Nah, ini banyak sekali yang terjadi ya. Oke, kita kembali ke TKP. Saya pun berusaha mengantarkan beliau ke Satgas Covid Bandara untuk meminta izin agar beliau bisa terbang. Ayo kita tanya Pak ke buku informasi Pak. Biasanya sih nggak bisa, dia harusnya lebih pagi Bapak datangnya. saya bilang katanya bisa antigen ke Padang. Ke Padang memang bisa antigen ya, sorry nggak bisa Pak, kalau dari Jakarta harus pakai PCR. Coba tanya dulu. Karena Pak tinggal ikut saja di orang tuanya. Nanti mungkin nyusul Pak di minggu ini. Gimana Pak? Ada yang baru? Pak, ini Bapak ini ke Padang, tapi sudah antigen. Tapi Padang wajib PCR? Nah, ini harus wajib PCR kan? Ngapain di Padang Pak? Saya memang balik ke Padang kerja di sana. Oh ya, wajib PCR Pak. Silakan ada schedule. Dan hasilnya seperti yang sudah disangka, terjadi penolakan dari Satgas dan beliau disarankan untuk reschedule tiket. Bapak sana turun lantai dasar. Itu berapa jam ya? Ya? Berapa jam ya? Coba tanya di sana. Ayo kita ke sana aja Pak. Kita ke sana aja. Ya. Siapa tahu bisa PCR lebih cepat kan ya? Ya, tapi nanti. kalau Saya pun mengambil inisiatif, barangkali di sini ada tes PCR yang ekspres. Tanpa berlama-lama lagi, kami pun langsung ke tempat PCR yang ternyata lumayan jauh jalannya. Di sana wajib PCR. iya. Makasih Pak. Bapak kemana? Saya ke Banjarmasin. Oh, Bapak mengganggu nggak? Saya itu ke Banjarmasin jam 12 siang. Oh, jam 2. Bapak aja Pak kalau bisa Pak. Ya, saya bantu. Ah? Lantai paling bawah, lantai ground ya Pak. Ground ya? Oke. Tangga aja kita. Tangganya off Pak. Oh, memang harus lewat sini aja. Ketat sekarang peraturannya. Apalagi masalah PCR kita memang harus siapin dari awal. Saya di Padang udah siapkan itu, memang dibilang orang di Padang. Kemarin saya tanya di tempat saya pelatihan. Tapi tadi Bapak antigen bukan PCR Iya, masalahnya. maksud saya orang itu bisa ini Pak katanya. Oh, ya, orangnya nggak mengerti itu. Ke Padang tetap harus PCR Pak sekarang Pak. Dulu iya. Tapi kalau sekarang hampir semua harus pakai PCR, kecuali di dalam Jawa, dalam kota antar Jawa gitu. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, mohon kepada teman-teman sebelum memberikan informasi kepada orang lain, tolong divalidasi dulu. Jangan sampai merugikan orang lain ya. Sebaiknya Anda cross-check kebenarannya. Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Sesampai di sana, ternyata kami mendapatkan jawaban mengejutkan dari petugas Pharmalab. PCR ya Bu ya? Mau tanya jadinya berapa lama ya? Waduh, katanya ada yang ekspres sekarang.
ke Padang. Kalau yang itu cuma berlaku internasional, Pak. Untuk penerbangan. Ya, bisa PCR, tetapi hasilnya keluar 1 kali 24 jam atau keesokan harinya. Jadi Bapak kalau misalkan kita mau PCR sekarang jadinya besok? Saya pikir ada yang ekspres ya. Itu kalau yang ekspres di mana? Kalau yang ekspres paling di luar bandara, itu pun hasilnya 6 jam atau 8 jam. Dan ternyata PCR Express hanya berlaku untuk penerbangan internasional saja. Waduh, Bapak harus reschedule tiket, Pak. Nggak ada. Yang artinya Bapak tersebut mau tidak mau memang harus reschedule tiket. Karena Bapak ini cuma antigen. Mau ke Padang. Tapi saya udah vaksin 3 kali. Iya. Tapi memang peraturannya tetap harus PCR penerbangan keluar Pulau Jawa dan Bali. Cuman balik lagi ke maskapainya butuhnya antigen atau PCR. Bisa schedule tiket sih. Nggak, ya maksudnya apa lah aku kecil nggak bisa Pak terbang lagi harus pakai PCR apa antigen batang. Kecil orang antigen bisa. Dan akhirnya beliau harus mengikhlaskan dirinya untuk reschedule tiket keesokan hari. Ya untungnya sih di Jakarta masih ada saudara ya. Apa di antigen apa ada orang tuh nyapi antigen bisa. Kiranya enggak lah bisa Pak. Ya. Bisa Pak, schedule tiket? Ke bandara aja dulu langsung kayak. Kalau nggak bisa dia ganti aja lagi pesawat saya biarlah ganti uang aja. Oh maksudnya udah schedule dari sini aja? Iya. Nggak usah dia? Iya. Oh iya boleh. Tapi Bapak mau PCR dulu atau mau langsung nanti? Nanti bolak-balik nanti? PCR aja di sini dulu. Iya. Karena di tempat lain kalau sama-sama reschedule tiket juga percuma juga malah biaya bolak-balik. Nah, sebagai informasi saja, PCR di sini diselenggarakan oleh Pharmalab yang sudah terafiliasi dengan Kemenkes ya. Dan sebagai usaha terakhir, kami pun tetap berusaha bertanya kepada customer service, berharap masih ada kesempatan beliau untuk bisa berangkat hari ini. Tetapi ternyata jawabannya juga semua tergantung Satgas COVID-nya. Nah teman-teman, saya dan Anda pasti ikut sedih dengan apa yang dialami beliau. Maka bagi Anda yang sudah menonton video ini, jangan sampai terjadi pada Anda atau rekan-rekan semuanya ya. Dengan cara selalu update info-info penerbangan saya dengan cara like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman lain agar mereka juga ikut paham. Baiklah, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.